Bab 91. Setelah dirawat di rumah sakit selama 3 hari, akhirnya Rosalind sudah diizinkan pulang dengan syarat perban harus sering diganti dan obat juga harus diminum secara rutin. Rosalind pun diboyong Jevian ke rumahnya. Jeffrey menyambut kepulangan Rosalind dengan girang. Rosalind yang tidak pernah merasa disambut dengan sukacita pun tampak terharu. Matanya sampai berkaca-kaca. Rosalind pun segera membungkukkan badannya untuk menyambut Jeffrey ke dalam pelukannya. "Jeff, pelan-pelan," seru Jevian saat Jeffrey menubrukkan tubuhnya sedikit kencang ke tubuh Rosalind sehingga tubuh Rosalind sedikit terhuyung ke belakang. Untung saja Jevian berada tepat di belakang Rosalind jadi ia langsung menahan punggung Rosalind agar tidak sampai terjatuh. Jeffrey meringis merasa bersalah. "I'm so sorry, Auntie. Apakah sakit?" ucap Jeffrey merasa bersalah. Rosalind menggeleng dengan senyum mengembang, "Tidak. Auntie tidak apa-apa." Jeffrey pun kembali tersenyum lebar. "Ayo Auntie, Jeff antar ke kamar," kata Daddy. "Auntie harus banyak istirahat kan?" Rosalind terkekeh. Semua tak luput dari pandangan Jevian. Selama mengenal Rosalind, perempuan itu benar-benar berwajah datar. Tak mau tersenyum. Dingin tak tersentuh. Bahkan cenderung misterius. Tapi saat bersama Jeffrey, Rosalind bisa bersikap manis, lembut, ramah, dan ceria. Bahkan kini ia tersenyum kemudian terkekeh. Membuat Jevian kian penasaran dengan sosok Rosalind. Rosalind mengangguk, kemudian berdiri. Tangan kirinya digandeng Jeffrey memuji kamarnya yang ada di lantai 2 bersebelahan dengan kamar Jeffrey. Lebih tepatnya kamar Rosalind ada di sisi kiri kamar Jeffrey, sementara kamar yang ada di sebelah kanannya merupakan kamar Jevian. Jevian sengaja menempatkan Rosalind di sana untuk memudahkan perempuan itu mengontrol dan mengawasi Jeffrey. Padahal sebelum-sebelumnya Jevian tidak pernah menempatkan pengasuh anaknya di sana. Tapi entah mengapa Jevian justru menempatkan Rosalind di sana. Laura yang sudah 1 tahun terakhir mengasuh Jeffrey saja ditempatkan di kamar khusus para maid. Meskipun begitu, kamar para maid bukanlah kamar biasa. Kamar para maid pun cukup luas dengan fasilitas lengkap di dalamnya. Spring bed dengan kualitas terbaik, televisi berukuran cukup besar, kamar mandi pribadi. Kamar untuk maid saja seperti itu, apalagi kamar utama. Pastinya jauh lebih bagus lagi. "Terima kasih, sayang," ujar Rosalind saat sudah berada di dalam kamarnya. "Auntie, boleh Jeff di sini?" "Jeff mau temani Auntie, boleh kan?" Kalau Jeff tidak keberatan, tak masalah. Jeff sama Daddy saja dulu ya. Auntie belum benar-benar pulih jadi masih harus beristirahat," sela Jevian. Jeffrey mengerucutkan bibirnya, "Jeff tidak akan ganggu Auntie istirahat kok. Jeff hanya ingin berada di sini." "Tidak apa, Tuan. Biar Jeff di sini." "Tapi..." Tiba-tiba Jeffrey mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya ke atas membentuk huruf V sambil berucap, "Jeff janji tidak akan mengganggu Auntie istirahat. Kalau perlu, Jeff ikut tidur siang juga. Boleh kan, Auntie?" Rosalind mengangguk cepat sambil tersenyum, "Tentu saja. Auntie juga sudah merindukan Jeff jadi tak masalah kalau Jeff mau di sini bersama Auntie." Mendengar anaknya yang bersikukuh berada di kamar Rosalind pun pembelaan Rosalind atas keinginan Jeffrey membuat Jevian menghela nafasnya. "Ya sudah, tapi janji, jangan nakal dan jangan ganggu Auntie istirahat, oke?" "Oke, Daddy," seru Jeffrey girang. Selepas dari kamar Rosalind Jevian pun bertolak ke ruang kerjanya. Di sana tampak Madsen sudah duduk di salah satu sofa tunggal menunggu kedatangannya. "Selamat siang, Tuan," ucap Madsen sambil berdiri. Jevian mengangguk, "Siang." Jevian lantas segera mengambil tempat dan duduk sambil membuka laptopnya. Kemudian mereka pun segera mendiskusikan tentang proposal yang akan mereka gunakan untuk menggaet investor agar mau menanamkan modalnya di perusahaannya. "Tuan, ini." Madsen terkesima dengan poin-poin yang tertera dalam proposal tersebut. Semuanya terlihat menarik. Padahal 2 hari lalu mereka masih kebingungan dengan proposal mereka yang tampak tidak menarik sehingga beberapa perusahaan menolak kerjasama yang mereka tawarkan. "Anda benar-benar hebat, Tuan. Dalam waktu 2 hari Anda bisa memikirkan sampai sejauh ini," puji Madsen yang belum tahu kalau poin-poin baru tersebut merupakan ide dari Rosalind.
Bukan saya yang membuatnya, ujar Jevian diplomatis. Hah? Madsen jelas saja terkejut, kalau bukan Jevian sendiri yang membuat, lalu siapa? Sedangkan 2 hari terakhir Jevian sama sekali tidak datang ke kantor. Ya, memang bukan saya yang membuatnya. Justru ide tersebut datang dari sosok tak terduga. Dahi Madsen berkerut, ia jadi penasaran siapa sosok yang menurutnya amat cerdas tersebut. Kau pasti akan terkejut, ide siapa itu? Semua itu ide dari Rosalind. Bahkan ia juga yang menyarankan saya merevisi beberapa poin sehingga proposal ini jadi tampak lebih hidup. Netra Madsen seketika melebar. Bagaimana seorang mantan tukang bersih-bersih yang kini sudah beralih profesi sebagai seorang nani itu bisa memiliki pemikiran super cerdas seperti ini? Saya tahu, kau pasti merasa heran sekaligus penasaran dengan siapa sosok Rosalind sebenarnya kan? Begitu pula saya. Dia benar-benar misterius. Saya yakin, sosoknya tidaklah sesederhana yang terlihat. Saya yakin, ia memiliki suatu rahasia besar. Entah apa itu, yang pasti, dia bukanlah perempuan biasa. Bahkan dalam sekali lihat saja, ia bisa langsung mengemukakan ide-idenya yang brilian. Dia benar-benar perempuan cerdas dan berwawasan, puji Jevian yang tanpa sadar mulai mengagumi sosok Rosalind. Madsen ikut mengangguk membenarkan. Sayangnya mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mencari tahu siapa sosok Rosalind sebenarnya. Apalagi tenggat waktu yang diberikan Tobey untuk membuat keputusan tinggal tersisa 5 hari lagi. Apakah mungkin dalam waktu 5 hari mereka bisa mendapatkan investor pengganti? Bila mereka gagal, sudah dapat mereka perkirakan kalau investor lain pun akan mengikuti jejak Tobey. Namun berbeda bila Jevian berhasil mendapatkan investor pengganti yang lebih hebat atau minimal setara dengan perusahaan Tobey. Mengenai perintahku waktu itu, apa kau sudah mendapatkan informasi perusahaan besar calon-calon investor yang bisa kita ajak kerja sama? Tanya Jevian. Saya sudah mendapatkan beberapa, tapi beberapa dari mereka segan terhadap Tuan Tobey, Tuan. Tuan tahu sendiri sepak terjang Tuan Tobey selama ini. Dia tidak akan segan-segan untuk membasmi atau mencari masalah dengan orang lain yang menghalangi langkahnya. Namun ada juga yang tidak. Tapi salah satunya pasti Tuan tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Mereka adalah anak perusahaan milik Rainero Sanchez. Sedangkan satunya lagi merupakan perusahaan investasi baru. Belum jelas siapa pemiliknya. Namun menurut kabar, dia merupakan pengusaha muda dari negara sebelah. Kebetulan besok mereka akan membuka pertemuan untuk menawarkan investasi besar-besaran. Setiap perusahaan diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal terbaik mereka untuk mendapatkan investasi tersebut. Yang membuat banyak perusahaan tergiur adalah suku bunga yang ditawarkan sangat kecil sehingga tidak memberatkan perusahaan rekanan, papar Madsen membuat mata Jevian berbinar. Benarkah? Apa nama perusahaan investasi tersebut? Tanya Jevian antusias. Atmark Investments, jawab Madsen dengan pasti. Pagi-pagi sekali Jevian sudah tampak bersiap menuju sebuah ballroom hotel mewah tempat diadakannya pertemuan dengan pihak Atmark Investments. Besar harapan Jevian agar ia bisa mendapatkan investasi dari perusahaan tersebut. Apalagi prospek yang ditawarkan benar-benar menggiurkan. Menurut kabar pemiliknya adalah seorang pengusaha muda ternama dari negara tetangga. Ia membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek bagus, baik perusahaan besar, kecil, maupun yang baru berkembang. Ia harap, perusahaan-perusahaan tersebut bisa berkembang tanpa terkendala modal. Jevian keluar kamar sambil menenteng tas yang berisi berkas dan laptopnya menuju ruang tamu. Di sana ternyata sudah ada Jeffrey yang sedang bersenda gurau dengan Rosalind. Hati Jevian seketika menghangat. Laura memang sudah 1 tahun bekerja sebagai nani Jeffrey, tapi perempuan itu seperti menjaga jarak agar tidak begitu dekat meskipun ia tetap perhatian. Berbeda dengan Rosalind yang seolah meruntuhkan tembok tinggi antara majikan dan bawahannya. Ia menjaga Jeffrey sepenuh hati. Bahkan interaksi mereka tampak begitu akrab. Seolah Jeffrey sudah mengenal Rosalind cukup lama. Seolah Rosalind merupakan keluarga dekatnya. Sudah lama ia ingin melihat interaksi seperti ini, tapi sayang Eve tidak pernah tergerak sedikit pun untuk melakukannya.
Entah terbuat dari apa hatinya sehingga tidak bisa menyayangi putranya yang sangat menggemaskan ini. Daddy, pekik Jeffrey yang segera turun dari pangkuan Rosalind menyongsong sang ayah agar mendekat ke arahnya. Jeffian pun gegas meletakkan tasnya dan berjongkok sambil merentangkan kedua tangannya. Jeffrey pun segera masuk ke dalam pelukan sang ayah sambil tersenyum lebar. "Morning, boy," ucap Jeffian sambil mengecup dahi Jeffrey. "Morning too, Daddy," ucapnya penuh semangat. Daddy tidak memberikan ucapan selamat pagi pada Auntie. Tanya Jeffrey dengan wajah polosnya. Jeffian menautkan alisnya kemudian menatap Rosalind yang justru salah tingkah dengan menggaruk dahinya. "Oh, maaf, Daddy lupa." "Hai Selin, morning," ucapnya dengan tersenyum simpul. Rosalind menarik kedua sudut bibirnya paksa hingga membentuk senyuman yang aneh di mata Jeffian. Tapi justru itu terlihat menggelikan. Sesulit itukah untuk Rosalind tersenyum padanya? Berbeda dengan Jeffrey, perempuannya itu bisa tersenyum begitu lebar dan terlihat tulus. Bahkan senyuman itu begitu manis. "Selamat pagi juga, Tuan. Kalian sudah sarapan?" tanya Jeffian. "Belum Daddy," kata Auntie. Jeffrey harus menunggu Daddy untuk sarapan bersama. Jeffian tersenyum lebar. Ternyata Rosalind mengajarkannya hal-hal yang sederhana, tapi berefek besar pada putranya. Sebelumnya, Jeffrey selalu sarapan terlebih dahulu. Ia pun sarapan bukan di meja makan, melainkan di luar. Bukan karena ajaran Laura, tapi keinginan Jeffrey sendiri dan Laura tidak bisa melarang. Keinginan Jeffrey ibarat perintah baginya. Kini Jeffrey dan Jeffian sudah berada di meja makan. Rosalind tampak melayani Jeffrey makan. Jeffian tak henti-hentinya memerhatikannya sampai-sampai ia lupa mengisi piringnya sendiri. "Dad, Daddy mau diambilkan makan juga. Daddy mau sarapan dengan apa?" "Biar Auntie ambilkan." "Iya kan Auntie?" tanya Jeffrey yang sudah menatap Rosalind. Rosalind menggaruk ujung hidungnya sambil mengangguk. "Ayo Dad, Daddy mau apa? Sandwich, pancake, bacon, oatmeal, atau omelet?" "Memangnya ada oatmeal?" "Sepertinya tidak ada," ujar Jeffian sambil memperhatikan isi mejanya. Jeffrey terkekeh, "Memang tidak ada. Tapi kalau Daddy mau, Auntie pasti mau membuatkannya, iya kan Auntie?" Lagi-lagi Rosalind terjebak dengan permintaan bocah 3 tahun itu. Usia boleh masih kecil, tapi kecerdasannya sungguh sudah seperti anak berusia 10 tahun. Entah apa tujuan Jeffrey, sejak tak ia menjebak Rosalind dengan permintaan-permintaan yang berhubungan dengan sang ayah. Namun Rosalind tidak marah sama sekali. Ia justru makin gemas dengan tingkah anak asuhnya itu. Rosalind mengangguk membuat Jeffrey tersenyum lebar. Jeffian menggeleng dengan senyum merekah di bibirnya. "Tidak. Tidak perlu repot-repot. Daddy makan apa yang sudah terhidang di meja saja. Jadi Daddy mau apa?" "Daddy mau pancake saja dan segelas kopi." "Auntie, bisa buat kopi." "Jeff, jangan merepotkan Auntie. Ingat, Auntie belum benar-benar sehat. Lagi pula itu bukan tugas Auntie, ingat itu," sergah Jeffian tak ingin anaknya terus-terusan menyuruh Rosalind. Apalagi ia mempekerjakan Rosalind untuk menjaga anaknya, bukan menjadi pelayan yang melakukan berbagai hal. "Tapi kan, Jeff, saya tidak apa-apa, Tuan. Hanya membuat kopi kan. Itu hal yang mudah. Apalagi semua bahan tersedia jadi tak masalah." Setelah mengucapkan itu, Rosalind pun bergegas menuju pantry yang tak jauh dari sana. Dengan gesit, Rosalind membuatkan Jeffian secangkir kopi. Asap mengepul diikuti semerbak aroma khas kopi yang nikmat membuat Jeffian tak sabar untuk menikmati minuman berwarna hitam pekat tersebut. Sebenarnya Jeffian biasanya meminum jus buah di pagi hari. Namun karena ia akan menjalani hari yang super sibuk hari ini, jadi ia butuh kopi untuk menyegarkan otak dan matanya. "Terima kasih, kopinya nikmat," puji Jeffian setelah menenggak satu tegukan kopi yang masih begitu panas itu. "Sama-sama, Tuan," jawab Rosalind singkat. Jeffian melirik jam di pergelangan tangannya, tampak hari sudah pukul 8 pagi. Sementara pertemuan dimulai pukul 10. Jeffian pun segera berdiri untuk segera bersiap berangkat menuju lokasi pertemuan. Jeffian meraih tasnya. Kemudian ia segera berjongkok di hadapan Jeffrey untuk berpamitan pergi bekerja.
Setelahnya, Jevian pun gegas berdiri. Aku pergi dulu. Tolong jadi jaga Jeffrey. Ucapnya sambil menganggukkan kepalanya. Namun baru saja Jevian membalikkan badannya, tiba-tiba Rosalind menghentikannya. Tunggu, Tuan. Ya, ada apa? Tanya Jevian penasaran. Tuan, dasi Anda. Ya, itu, dasi Anda. Rosalind pun segera beranjak dan berdiri di depan Jevian dan segera membenarkan dasi Jevian. Setelah selesai, Jevian pun bergegas pergi sebab ia sudah ditunggu Madsen. Jarum jam sudah tepat pukul 10, akhirnya acara pun dimulai. Namun aneh, sampai acara dimulai pun sang pemimpin perusahaan tak kunjung menampakkan diri. Satu persatu dari mereka yang mewakili perusahaan masing-masing masuk ke sebuah ruangan untuk mempresentasikan proposal mereka. Jevian dan Madsen mendapatkan giliran ke-23. Sungguh melelahkan, tapi melihat antusiasme para pengusaha membuat semangatnya terus berkobar. Hingga akhirnya giliran mereka lah yang dipanggil, Jevian maju sendiri untuk mempresentasikan segala ide-ide yang tertuang dalam proposalnya. Tampak antusiasme penguji membuat Jevian kian semangat. Namun sampai akhir acara pun sang pemilik tak kunjung muncul. CEO Atmark Investments akan datang di hari pengumuman, ujar salah satu tim pendengar. Pengumuman pemenang akan diumumkan 1 minggu lagi sebab yang mengikuti pertemuan ini tidak sedikit. Bahkan hampir 50 perusahaan yang mengikuti. Waktu pertemuan pun berlangsung hingga hampir tengah malam. Sungguh melelahkan. Saat acara selesai, mata Jevian tertuju pada kerumunan perwakilan Atmark Investments. Tiba-tiba mata Jevian membulat saat melihat salah seorang yang ia kenali. Tidak. Itu tidak mungkin dirinya. Tapi, bagaimana kalau perang batin dimulai? Tetap maju atau mundur teratur. Hanya dua itu pilihannya.